Dalam rapat pada hari ini saya menyampaikan dua hal. Yang pertama tentu apresiasi atas kinerja Kejaksaan Agung, paling tidak di tahun 2020, terutama yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Saya ingin mengambil data yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch. Selama tahun 2020, dari total penuntutan perkara tipikor yang dilakukan oleh baik Kejaksaan Agung maupun oleh KPK, maka nilai kerugian negara dari perkara yang disidangkan itu adalah 56 triliun 739 miliar 425 juta. Nah, dari jumlah ini maka Korp Adiaksa menyidangkan perkara korupsi yang tentu penyidikannya berasal dari jajaran Polri maupun jajaran Pitsus Kejaksaan 56,7 miliar 56,7 triliun. Kami secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung saya kira patut kita berikan penghargaan dan apresiasi, utamanya dalam kaitan masalah kinerja ya di tahun 2020 tadi juga disampaikan Pak Asrul, dan 2021 tentang capaian-capaian yang sudah dilakukan baik dalam kaitan masalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di Kejaksaan Agung, juga program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan ya, dan juga dalam kaitan menyangkut masalah akuntabilitas ya aparatur kejaksaan dan pendidikan pelatihan ini semua sudah terukur, dan capaian-capaian itu bisa kita lihat ya selama kepemimpinan Pak Jaksa Agung ini, dan karenanya saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi untuk itu. Ini memang begitu Pak Burhanuddin jadi Jaksa Agung, kasus-kasus besar meledak kan, dibuka besar-besaran. Ini saya apresiasi Pak Jaksa Agung yang tadinya seperti dipeti es kan, sekarang dibuka secara transparan dan cepat. Kasus Jiwasraya, nah kami juga memonitor terus Pak kasus Jiwasraya ini, kasus Asabri, dan juga ada beberapa kasus diantaranya import tekstil. Ini menurut saya ini sangat bagus sekali, dan kita monitor semua Pak untuk kembalinya keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini harus ditindaklanjuti. Dan juga banyak lagi pengembalian keuangan negara, kasus-kasus yang tangani Kejaksaan Agung ini sangat bagus terkait dengan penyelamatan keuangan negara sampai 388 triliun 876 sekian, dan juga 19 triliun sekian yang nyata Pak. Pertama, kami bangga Pak, kami apresiasi kinerja hebat dari Pak Jaksa Agung dan jajarannya ini dalam hal tindakan penanganan korupsi. Ini luar biasa loh Pak, anggarannya kejaksaan ini kan nggak besar-besar banget, tapi perkara yang ditanganinya luar biasa besar-besar banget, dan ini menyelamatkan banyak aset negara. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kerja hebat ini terus berlanjut Pak Jaksa Agung, dan ini saya lihat kerja hebat ini masuk ke wilayah-wilayah daerah. Saya lihat juga ini ada program Pak Jaksa Agung terkait tentang diterbitkannya kebijakan akses keadilan untuk perempuan dan anak. Wah, ini bagus program ini, karena memang yang paling rentan itu dalam hal tindak pidana ini kan, perkara ini kan antara perempuan dan anak.
Nah, hanya Pak Jaksa Agung pelaksanaannya kadangkala di jajarannya Pak Jaksa Agung ini, di Kejaksaan Kejari maupun Kejati, seperti apa nanti pelaksanaannya. Nah, sudah sejauh apa kesiapan aparatur jaksanya dalam hal memahami kebijakan pusat ini? Saya senang sekali melihat jajaran petinggi kejaksaan ini gagah-gagah semuanya, keren-keren. Ini salah satu tim yang menurut saya terkuat pada saat ini. Saya juga ingin mengapresiasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Jaksa Agung penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan, dan sudah besar sekali pengembalian kerugian negara. Dan sekarang tantangan kedepannya adalah kasus-kasus yang tadi juga sudah dijelaskan, khususnya kasus Asabri yang juga menyangkut dana yang sangat besar. Oleh karena itu saya ingin memberikan satu semangat lagi, ya, agar kita terus meningkatkan prestasi ini, sehingga harapan kita bahwa Kejaksaan Agung bisa berkontribusi sangat besar untuk mengembalikan keuangan negara bisa dapat diwujudkan oleh Pak Jaksa Agung bersama seluruh jajaran yang kuat pada saat ini. Saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021, ya, tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak. Saya sudah membaca secara mendalam. Saya juga sempat pernah ada diskusi yang waktu itu juga dihadiri Pak Ali, menjelaskan soal pedoman ini. Jadi ini juga kita berikan apresiasi kepada Pak Ali mengenai idenya, ini luar biasa, Pak. Karena apa? Karena dalam pedoman ini tidak hanya mengatur soal teknis, tapi dia mengatur juga soal perspektif. Itu luar biasa, Pak. Perspektif bagaimana menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap pedoman ini benar-benar bisa disosialisasikan kepada seluruh jaksa, sehingga para jaksa-jaksa ini tidak hanya menjadikan ini sebagai bahan bacaan saja, ya, pedomannya, tapi juga membangun perspektifnya, ya, bahwa ketika penanganan perkara terkait dengan perempuan dan anak itu bukan perkara yang biasa, harus ada penanganan khusus, harus ada cara pandang yang khusus. Kejaksaan Agung patut diberi julukan lokomotif pemberantasan korupsi. Parameternya jelas ini, Pak. Jiwasraya 16,8 triliun yang dibongkar. Yang disita kemarin 18 triliun sekian. Asabri 22,78 kerugian keuangan negaranya triliun, ya. Yang sudah diamankan 13 triliun. Ini dari segi jumlah ini luar biasa, Pak. Kemudian dari tingkat kerumitan, ini perkara yang sangat rumit, nggak gampang, nggak sekadar sadap, rekam, tangkap, nggak sekedar itu. Ini rumit sekali. Jadi kita sangat apresiasi. Mungkin hampir semua mengatakan bahwa tata kelola SDM di zaman kepemimpinan Pak Jaksa Agung ini jauh lebih baik, Pak. Rekrutmennya memang harus kita sempurnakan. Kita ingin sampaikan bahan yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Rekrutmen di masa Bapak lah yang saya katakan, dan mungkin teman-teman jaksa yang di atas itu pastinya mengakui ini rekrutmen yang paling sulit, Pak. Jadi yang hadir sekarang ini jaksa-jaksanya pasti kualitasnya sangat baik. Apresiasi restoratif justice, Pak. Jaksa Agung membumi, menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat. Saat inilah jaksa yang hidup di tengah masyarakat, penegak hukum. Orang bicara restoratif justice ingatnya Pak Jaksa katanya. Terima kasih memberikan harapan bagi akses keadilan bagi rakyat kecil, Pak. Kami ingin mohon perluasan, Pak, karena restoratif justice ini kan hanya dipidum, tapi kalau bisa juga ke tindak pidana berkaitan dengan maladministrasi. Kami juga apresiasi, Pak, penyelamatan aset di Jawa Timur, Pak. Ini kajatinya, Pak, luar biasa. Apa itu? 10T dikembalikan kepada negara. Apa itu? Yang sudah 47 tahun, Pak, aset dikuasai orang, akhirnya kembali ke pemerintah kota. Saat ini Bu Risma hari ini, Pak, datang ke Surabaya untuk menyampaikan terima kasih. Saya katakan nggak hanya sama Kajati terima kasihnya, sama Jaksa Agungnya juga terima kasih Bu Risma. Saya bilang begitu, Pak. Mengenai anggaran, Pak, apresiasi paparannya Pak Wajah kemarin. Jadi contoh satu komisi itu, Pak. Yang pertama, kami juga memberikan apresiasi kepada
Jaksa Agung atas kinerjanya selama ini. Tetapi tentu kami ingatkan bahwa kinerja yang diperoleh, kinerja baik yang kita dapatkan saat ini adalah kesinambungan dari yang sebelumnya. Hari ini karena ada hari kemarin kan begitu Pak. Kemudian ada juga hari esok karena hari ini lebih baik, hari esok mudah-mudahan lebih baik. Oleh sebab itu kami yakin sekali kinerja yang Bapak peroleh pada saat ini, kalau toh sangat baik di mata publik, itu adalah proses yang begitu panjang hasilnya. Walaupun ada jeda sedikit, 5 tahun kurang begitu baik, kurang ya, bukan berarti tidak baik. Sebelumnya jaksa terlalu banyak ikut campur politik, di zaman Bapak ini saya lihat sudah mulai berkurang. Dan ini apresiasi yang kami berikan. Jaga betul independensi kejaksaan, tidak cawe-cawe politik. Pertama-tama kami dari fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang luar biasa dan setinggi-tingginya kepada jajaran Kejaksaan Agung sekarang ini. Dulu terlalu cepat saya menilai beberapa hal, sehingga kalau saya bandingkan kalimat-kalimat saya dulu dengan sekarang, ini agak berbeda nih Pak Ketua Om Roni. Kalau sekarang ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena benar-benar apa yang telah dijelaskan oleh Pak Jaksa Agung betul-betul seperti itulah yang menjadi harapan kami, itulah yang menjadi harapan masyarakat Indonesia terkait persoalan Asabri yang sudah menetapkan ada 7 yang sudah terperiksa dan dimasuk. Kemudian dengan Jiwasraya, dulu saya berpikir Jiwasraya ini akan gagal pelaksananya. Ternyata Pak, Jiwasraya Bapak mampu membuktikan di publik dan kepada kami tentunya, dan kami menganggap bahwa ini adalah hal yang luar biasa yang Bapak sudah lakukan. Mudah-mudahan persoalan-persoalan seperti ini terus-menerus Pak Jaksa Agung dengan jajarannya bisa selesaikan dengan baik. Jarang Beni Kabur Harman yang dari posisi partai di luar pemerintah seperti yang dikatakan oleh Pak Arsul mengapresiasi Jaksa Agung dengan satu kata, kejaksaan tidak berpolitik. Jaksa Agung bukan milik partai politik tertentu, dan itu luar biasa. Ini satu statement besar yang mana Bapak sebagai orang nomor 1 di kejaksaan, memulai dengan kepemimpinan Bapak memimpin institusi penegak hukum ini, tidak berpihak pada partai politik manapun. Bapak menjalankan fungsi Jaksa Agung secara profesional. Ini hasil amatan saya dari tadi. Hal yang kedua, tentu tidak lupa saya memberikan apresiasi kepada para Jaksa Agung muda beserta dengan Wakil Jaksa Agung. Suksesnya kepemimpinan Bapak hari ini dipuji dan diapresiasi oleh semua anggota Komisi 3 karena Bapak dibantu oleh para Jaksa Agung muda yang bekerja secara profesional. Tidak ada matahari ganda di Kejaksaan Agung, hanya ada satu matahari, yaitu Jaksa Agung. Terlepas dari berbagai kepentingan dan background, tapi para Jaksa Agung muda ini mampu untuk satu, meredam, menekan keinginan pribadi dirinya, bersatu padu, bergandengan tangan untuk memajukan dan mendukung Jaksa Agung. Ini luar biasa. Makanya Bapak dalam berjalan ini tidak jalan sendiri, didukung oleh para profesional yang ada di sekeliling Bapak. Kami berharap ke depan terus sinergi antara Jaksa Agung dengan para JAM ini bisa terus dipupuk, akhirnya juga terus ditularkan sampai ke level Jaksa Tinggi dan para Kajari. Ini
hal yang perlu terus didorong, dan kami Komisi 3 sangat mendukung. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pada kami, dan ini akan menambah semangat kami untuk bekerja untuk lebih lanjut.